Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Febrianti. Di sini saya akan membahas soal UAS MKPK tahun akademik 2020-2021. Langsung saja untuk nomor yang pertama seperti ini. Putra Karya dan Permata Karya masing-masing memiliki 3 strategi untuk mendapatkan pangsa pasar dengan data sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihatnya sendiri bahwa di perusahaan Permata Karya dan di perusahaan Putra Karya itu memiliki strategi harga murah, strategi harga sedang, dan strategi harga mahal. Nah, kemudian untuk pertanyaannya, tentukan strategi optimal dari masing-masing perusahaan tersebut. Oke, untuk menjawab soal nomor 1 tadi, ada beberapa langkah yang harus kita lalui nih teman-teman. Yang pertama, kita harus mencari maksimin dan minimaxnya terlebih dahulu. Oke, kita cari maksiminnya. Untuk maksimin, itu awalnya kita cari nilai terkecil atau nilai minimal dari setiap baris. Di sini untuk baris pertama nilai terkecilnya ada 4, kita tulis di sini. Dan di baris kedua ada 2. Dan di baris ketiga ada negatif 4. Oke. Kemudian dari nilai-nilai ini kita tentukan mana nilai yang paling besar, dan itu adalah 4. Nah, jadi ini maksiminnya. Jadi bisa dikatakan maksimin itu adalah nilai terbesar atau nilai maksimum dari nilai-nilai terkecil atau nilai minimum dari tiap-tiap barisnya gitu. Kemudian kita cari untuk minimaxnya. Jadi untuk minimax itu kebalikan dari maksimin tadi. Kita harus mencari nilai terbesar dari setiap kolom. Di sini nilai terbesar kolom pertama ada 12. Kemudian kolom kedua ada 10. Dan kolom ketiga ada 17. Kemudian dari nilai-nilai tersebut kita tentukan nilai yang paling kecil. Dan itu adalah 10. Dan ini minimaxnya. Jadi minimax itu bisa dikatakan sebagai nilai minimum atau nilai terkecil dari setiap nilai-nilai maksimum atau nilai terbesar dari setiap kolomnya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita harus menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Oke, kita lihat di sini. Kira-kira mana nih strategi dari perusahaan Putra Karya yang memiliki strategi keuntungan terburuk? Nah, yaitu adalah strategi ketiga. Kenapa? Karena di sini nilainya negatif dan itu akan menimbulkan sebuah kerugian gitu. Kemudian untuk perusahaan Permata Karya, mana nih strategi yang dapat menimbulkan kerugian terburuk? Nah, itu adalah di strategi ketiga juga gitu. Kenapa? Karena angka 17 ini adalah angka terbesar yang mana itu merupakan kerugian terbesar gitu bagi perusahaan Permata Karya. Nah, setelah itu kita menghapus atau mencoret dari strategi yang dianggap buruk gitu. Sehingga akan menghasilkan kombinasi baru seperti ini. Bisa dilihat ya tabelnya oleh teman-teman. Oke, untuk langkah yang selanjutnya itu langkah keempat, yaitu kita akan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Nah, di sini untuk strategi harga murah atau S1 dari perusahaan Putra Karya kita notasikan dengan P. Sedangkan untuk strategi harga sedangnya kita notasikan dengan 1 dikurangi P. Kemudian untuk perusahaan Permata Karya, untuk strategi harga murahnya kita notasikan dengan Q.
Sedangkan untuk strategi harga sedangnya kita notasikan dengan 1 dikurangi Q. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita harus mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Oke, untuk yang pertama kita menentukan untuk perusahaan putra karya terlebih dahulu. Dan jadi bila strategi perusahaan putra karya direspon permata karya dengan S1 itu seperti apa gitu. Nah, di sini karena direspon oleh S1 permata karya, jadi nilainya ini, kemudian ini kita kalikan dengan strategi-strategi di perusahaan putra karya. Jadi dihasilkan persamaannya 4P ditambah 12 dikali 1 dikurangi P, dioperasikan sehingga hasilnya 12 dikurangi 8P. Kemudian yang selanjutnya, bila strategi perusahaan putra karya direspon permata karya dengan S2. Yang ini dikalikan lagi ke sini seperti tadi. Jadi persamaannya 10P ditambah 2 dikali 1 dikurangi P. Sehingga jika dioperasikan hasilnya 2 ditambah 8P. Kemudian yang hasil tersebut kita gabung jadi 12 dikurangi 8P sama dengan 2 ditambah 8P. Dioperasikan lagi sehingga menghasilkan P-nya adalah 0,625. Nah, setelah itu apabila si P-nya 0,625, maka 1 dikurangi P itu jadi 0,375 kan? Nah, kita masukkan nih nilai tersebut pada kedua persamaan. Ini persamaan yang tadi ya, teman-teman. Kita substitusikan aja. Sehingga hasilnya ini sama-sama 7 nih. Jadi keuntungan yang diharapkan adalah sama, yaitu 7. Yang berarti memberikan peningkatan 3, mengingat keuntungan perusahaan putra karya hanya 4. Nah, 4 ini tadi dari maksiminnya ya. Kemudian untuk perusahaan permata karya, bila strategi perusahaan permata karya direspon putra karya dengan S1 itu seperti apa? Oke. Jadi ini kan direspon oleh S1 ya. Jadi yang ini nilainya. Dan kita kalikan ke sini. Jadi kebalikan yang tadi ya, teman-teman. Jadi untuk persamaannya seperti ini, 4Q ditambah 10 dikali 1 min Q. Kita operasikan menjadi 10 dikurangi 6Q. Kemudian bila strategi perusahaan permata karya direspon putra karya dengan S2. Yang ini kalikan lagi ke sini seperti tadi. Jadi persamaannya 12Q ditambah 2 dikali 1 min Q. Dioperasikan lagi menghasilkan 2 ditambah 10Q. Kemudian kedua hasil tersebut kita gabung sehingga menghasilkan Q-nya sebesar 0,5. Nah, apabila Q-nya 0,5, maka 1 dikurangi Q itu sama dengan 0,5. Kemudian kita substitusikan lagi nilai tersebut kepada kedua persamaan yang tadi, yang di sini. Sehingga menghasilkan nilainya sama-sama 7 lagi nih. Jadi kerugian minimal yang diharapkannya sama, yaitu 7. Nah, pada langkah pertama kerugian minimalnya adalah 10. Tadi yang minimax ya. Dengan demikian strategi ini perusahaan permata karya bisa menurunkan kerugian sebesar 3. Untuk kesimpulannya, strategi campuran memberikan saddle point 7 dan nilai tersebut memberikan peningkatan keuntungan bagi perusahaan putra karya dan penurunan kerugian permata karya masing-masing sebesar 3. Jadi si perusahaan putra karya ini keuntungannya naik dari 4 menjadi 7, sedangkan perusahaan permata karya kerugiannya turun dari 10 menjadi 7. Oke, sekian untuk nomor 1. Untuk selanjutnya kita ke nomor 2. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu soalnya, bisa dijeda dulu gitu untuk videonya. Nanti setelah itu kita akan kaji bareng-bareng gitu soalnya.
Oke, mungkin sekarang saya anggap teman-teman sudah baca soalnya. Jadi di sini diketahui gitu, ada 7.000 nasabah bank di Cipatujah. Kemudian untuk banknya sendiri ada Bank BRI dan Bank CIJ. Nah, sebelum kita lebih jauh gitu ngebahas apa aja sih yang diketahui di soal ini, kita baca dulu apa sih yang ditanyakan gitu. Nah, di sini tuh yang ditanyakannya itu adalah matriks probabilitas transisi untuk masalah ini. Kemudian kita juga disuruh untuk menentukan probabilitas keadaan tetap dan mengindikasikan jumlah pelanggan yang dapat diantisipasi oleh bank dalam jangka panjang. Oke. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan dulu matriks probabilitas transisi. Nah, untuk probabilitas transisi ini udah ada jawabannya, namun kita juga harus mengetahui dari mana sih gitu dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, yang pertama kita kaji dulu yang di soal gitu. Jadi di sini tuh di bagian pemasaran bank itu telah melakukan riset ya. Jadi katanya tuh jika seorang pelanggan melakukan transaksi dengan CIJ dalam 1 bulan tertentu, nah terdapat probabilitas sebesar 0,70 pelanggan akan melakukan transaksi pada bank yang sama di bulan berikutnya. Nah, jadi seperti dilihat di sini kita memerlukan tabel gitu. Nah, di sana juga kita harus ada kayak bulan pertama dan bulan berikutnya ya, sesuai dengan soal tadi. Kemudian kita juga memerlukan ada Bank BRI dan Bank CIJ. Nah, seperti ini teman-teman bisa bikin kolomnya. Kemudian kita tinggal isi di mana gitu posisinya. Nah, untuk yang pertama ini tuh kan jika pelanggan melakukan transaksi dengan CIJ dalam suatu bulan tertentu, berarti kita anggap di bulan pertama dia itu melakukan transaksi di CIJ. Nah, kemudian probabilitas sebesar 0,70 kosongnya tuh pelanggan akan melakukan transaksi pada bank yang sama di bulan berikutnya. Berarti dia juga akan melakukan transaksi di CIJ juga kan. Jadi untuk itu kita tinggal tuliskan 0,70 di posisinya di sini gitu. Kenapa? Karena tadi di bulan pertamanya dia transaksi di CIJ, kemudian probabilitas sebesar 0,70 dia akan melakukan transaksi lagi di CIJ. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di soal gitu sebesar 0,30 ia akan transaksi dengan Bank BRI di bulan berikutnya. Berarti kita tuliskan di sebelah sini 0,30 karena bulan berikutnya dia akan bertransaksinya di Bank BRI, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan untuk selanjutnya, katanya sebaiknya jika seorang pelanggan melakukan transaksi dengan BRI dalam suatu bulan tertentu, maka terdapat probabilitas sebesar 0,85 pelanggan akan melakukan transaksi pada bank yang sama di bulan berikutnya. Dan sebesar 0,15 ia akan pindah ke CIJ. Nah, kalau ini berarti di bulan pertama dia di Bank BRI, selanjutnya dia juga akan di Bank BRI, probabilitasnya tadi 0,85. Selain itu berarti 0,15-nya dia pindah di CIJ, berarti di sini. Nah, mungkin gitu ya untuk penentuan matriks probabilitas transisi. Selanjutnya kita akan menentukan probabilitas keadaan tetap. Nah, untuk itu teman-teman bisa melihat kita bisa menggunakan matriks seperti ini. Jadi untuk BC itu sama dengan matriks BC
C dikali matriks probabilitas transisi yang tadi. Nah, B itu kan tadi Bank BRI dan C itu Bank CIJ ya. Nah, jadi untuk itu kita dapat menghasilkan B sama dengan dan C sama dengan. Dan untuk pengoperasiannya seperti biasa, mungkin teman-teman sudah familiar ya bagaimana cara mengoperasikan perkalian matriks. Jadi di sini untuk yang B terlebih dahulu, B dikali 0,85 ditambah C dikali 0,30. Nah, jadi B sama dengan 0,85B ditambah 0,30C. Kemudian untuk C sama dengan ya, itu tinggal dikalikan lagi B dikali 0,15 ditambah C dikali 0,70. Jadi C sama dengan 0,15B ditambah 0,70C. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya, nah si B ditambah C itu sama dengan 1 ya teman-teman. Nah setelah itu kita jadikan C itu sama dengan, jadi C itu sama dengan 1 dikurangi B. Kenapa? Ini dipindah ruaskan aja gitu ya. Jadi si B nya yang asalnya di kiri itu positif dipindahkan ke kanan menjadi negatif. Mungkin teman-teman juga sudah biasa ya perihal pemindah ruasan. Kemudian selanjutnya substitusikan, maka kita akan menghasilkan B sama dengan 0,85B ditambah 0,30 dikali kan tadi C ya, si C nya diganti jadi 1 dikurangi B karena dilihat dari yang ini ya. Kemudian kita operasikan jadi B sama dengan 0,55B ditambah 0,30, kemudian si 0,55B nya dipindah ruaskan ke kiri, jadi B dikurangi 0,55B sama dengan 0,30. Dioperasikan lagi sehingga menghasilkan B sebesar 0,667 atau 66,7%. Kemudian setelah kita mengetahui nilai B-nya berapa, kita bisa menentukan si nilai C-nya atau bisa menghitung si nilai C-nya. Itu menggunakan rumus yang tadi, C sama dengan 1 dikurangi B. Nah, si B yang tadi yang 0,667 disubstitusikan. Jadi 1 dikurangi 0,667 itu hasilnya 0,333 atau 33,3%. Kemudian untuk selanjutnya kita juga disuruh untuk menentukan jumlah nasabah untuk setiap bank. Untuk yang pertama mungkin Bank BRI terlebih dahulu ya, itu kan dinotasikan dengan B. Nah tadi untuk B itu probabilitasnya ada 0,667. Nah itu dikalikan aja dengan jumlah nasabah keseluruhan. Tadi diketahui jumlahnya ada 7.000, jadi tinggal dikalikan aja, hasilnya 4.669 orang. Nah, selanjutnya untuk Bank CIJ itu dinotasikan dengan C. Tadi probabilitasnya ada 0,333, tinggal dikalikan dengan 7.000, hasilnya 2.331 orang. Nah, jadi untuk Bank BRI jumlah nasabahnya ada 4.669 orang, sedangkan untuk Bank CIJ ada 2.331 orang. Nomor 3. Suatu pabrik pembangkit tenaga listrik direncanakan untuk dibangun di mana proyek tersebut terdiri dari beberapa aktivitas. Nah, di sini ada tabel di mana ada disebutkan aktivitas, kemudian aktivitas yang mendahului, kemudian waktu penyelesaian aktivitasnya. Nah, dari data tersebut, kita diminta untuk membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritis.
Oke, untuk yang poin A, kita akan membuat jaringan kerja terlebih dahulu. Di sini kita lihat ke dalam tabelnya. Untuk aktivitas yang pertama, ada aktivitas A, itu merancang pabrik, dan di sana tidak ada aktivitas yang mendahuluinya. Jadi untuk aktivitas A ini adalah aktivitas yang pertama. Jadi kita buat jaringan kerjanya seperti ini. Nah, ini tuh aktivitas A dengan waktu 12 bulan. Kemudian untuk selanjutnya ada aktivitas B, yaitu memilih lokasi, dan aktivitas yang mendahulunya adalah aktivitas A. Nah, di sini kita tinggal tarik aja seperti ini gitu, kita buat panah. Nah, untuk aktivitas B ini waktunya adalah 8 bulan. Nah, selanjutnya untuk aktivitas C, memilih pemasok, aktivitas yang mendahuluinya masih aktivitas A. Jadi kita tarik atau buat panah di lingkaran nomor 2 ini seperti ini, dan ini adalah jaringan untuk aktivitas C dengan waktu 4 bulan. Selanjutnya untuk aktivitas D, yaitu memilih pegawai, itu masih sama gitu, aktivitas yang mendahulunya adalah aktivitas A. Jadi kita masih menarik garis atau membuat panah dari nomor 2. Nah, seperti ini. Dan ini aktivitas D dengan waktu 3 bulan. Selanjutnya menyiapkan lokasi, yaitu aktivitas E. Itu aktivitas yang mendahuluinya adalah aktivitas B. Jadi kita akan menarik garis atau membuat jaringan dari nomor 3. Kenapa? Karena ini adalah aktivitas B gitu, dari nomor 2 ke nomor 3. Jalurnya ini adalah jaringan untuk aktivitas B. Seperti itu. Oke, langsung aja kita buat jaringannya. Ini untuk aktivitas E dengan waktu 12 bulan. Selanjutnya untuk aktivitas F, yaitu mempersiapkan generator. Nah, aktivitas yang mendahulunya adalah aktivitas C. Nah, di sini berarti kita tarik garis dari nomor 4. Seperti ini dengan waktunya 18 bulan ya untuk aktivitas F. Selanjutnya aktivitas G, yaitu mempersiapkan petunjuk operasi. Di sini aktivitas yang mendahuluinya masih aktivitas C. Jadi kita masih tarik garis atau membuat panah jaringan kerja dari nomor 4 seperti ini ya. Aktivitas G dengan waktu 5 bulan. Selanjutnya ada aktivitas H, yaitu memilih operator, dengan aktivitas yang mendahulunya adalah aktivitas D dan G. Nah, maka dari itu yang ditarik garis adalah dari nomor 5, lingkaran nomor 5. Seperti ini kita buat ini aktivitas H dengan waktu 8 bulan. Selanjutnya untuk aktivitas I, yaitu memasang generator. Aktivitas yang mendahulunya adalah aktivitas E dan F. Kita lihat untuk aktivitas E dan F itu berujung di nomor 6 ya lingkarannya. Jadi kita tarik garis dari sana seperti ini. Nah, waktunya 4 bulan. Dan selanjutnya untuk aktivitas yang terakhir ada aktivitas J, yaitu mendapatkan lisensi. Nah, aktivitas yang mendahulunya adalah L dan H. Nah, di sini ada kesalahan penulisan ya, kesalahan di soal gitu. Seharusnya itu bukan aktivitas L tapi aktivitas I, karena kita di soal yang diketahuinya sampai J. Nah, jadi berarti aktivitas yang mendahulunya ada aktivitas I dan H. Kita bisa melihat itu berujung di lingkaran nomor 7. Jadi kita tarik
garis atau panah dari sana sehingga menghasilkan jaringan untuk aktivitas J dengan waktunya 6 bulan. Nah, jadi begitu gitu untuk jaringan kerja. Untuk selanjutnya adalah kita akan menentukan jalur kritis. Nah, jalur-jalur ini kita lihat dari jaringan kerja yang sudah kita buat. Oke, yang pertama mungkin ada jalur yang bisa kita tandai gitu. Nah, jalurnya ada yang seperti ini. Nah, jadi berarti dari aktivitas A, B, E, I, J ya. Oke, ada jalur yang pertama A, B, E, I, J itu dengan waktu yang pertama aktivitas A itu ada 12 bulan, aktivitas B 8 bulan, aktivitas E ada 12 bulan, aktivitas I 4 bulan, dan aktivitas J 6 bulan. Jadi itu tinggal tambah-tambahkan aja dan hasilnya 42. Oke, untuk selanjutnya ada jaringan mana lagi gitu jalurnya. Ini bisa dari sini, jalurnya ke sini ya. Seperti ini. Nah, ini bisa terbentuk jalur ini ada A, C, F, I, J. Dan itu dengan waktu 12 bulan ditambah 4 bulan ditambah 18 bulan tambah 4 bulan ditambah 6 bulan. Nah, kita jumlahkan ya tadi A, C, F, I, J itu jumlahnya 44 bulan. Selanjutnya ada jalur yang lain lagi yaitu A, C, G, H, J. Nah, A, C, G, H, J ini seperti tadi kita buat dijumlah-jumlahkan gitu. 12 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 6 gitu dijumlahkan hasilnya 35. Dan masih ada jalur lain gitu, yaitu jalur yang ini A, D, H, J. Itu tinggal ditambah-tambahkan 12 ditambah 3 tambah 8 tambah 6 itu hasilnya 29. Jadi teman-teman nanti tinggal tentukan atau lihat aja gitu mana yang bisa membentuk sebuah jalur dari awal sampai akhir. Nanti akan ada beberapa alternatif gitu. Nah, teman-teman tinggal jumlahkan aja waktu pengerjaannya, dan setelah itu kita lihat mana sih jalur yang paling paling lama gitu. Dan di sini jalur yang paling lama itu adalah jalur ACFIJ, yaitu selama 44 bulan ya untuk waktu penyelesaiannya. Nah, jadi itu adalah jalur kritisnya teman-teman. Mungkin sekian untuk nomor 3. Selanjutnya nomor 4, sebuah SPBU mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang operator yang bernama Budi. Nah, rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yaitu
20 kendaraan atau mobil per jam. Kemudian Budi dapat melayani rata-rata 25 mobil per jamnya. Hitunglah soal-soal berikut ini untuk Budi. Nah, teman-teman bisa baca gitu soal dari poin A sampai E. Oke. Nah, di sini saya akan langsung menentukan apa aja sih yang diketahui gitu di soal. Nah, di sini ada rata-rata tingkat kedatangan kendaraan. Itu kita notasikan dengan alfa. Sedangkan untuk perihal Budi dapat melayani rata-ratanya, nah itu kita notasikan dengan mu. Sehingga bisa dihasilkan gitu, bisa diketahui itu alfanya 20 dan mu-nya 25. Oke. Nah, untuk soal yang pertama yaitu mengenai tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan, itu rumusnya adalah P sama dengan alfa dibagi mu atau alfa per mu. Itu kita tinggal substitusikan aja 20 dibagi 25 hasilnya 0,80. Nah, jadi angka tersebut itu menunjukkan bahwa Budi akan sibuk melayani mobil selama 80% dari waktunya. Nah, sedangkan 20% lagi atau sisanya dari 1 dikurangi P gitu kan. Sering disebut dengan idle time, akan digunakan Budi untuk istirahat, membersihkan pompa, dan lain-lain. Kemudian untuk soal poin B yaitu mengenai jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Nah, di sini ada 2 rumus yang bisa kita gunakan. Untuk rumus yang pertama, L sama dengan alfa per mu dikurangi alfa. Jadi kita langsung substitusikan aja 20 per 25 dikurangi 20 itu hasilnya adalah 4. Nah, kemudian untuk rumus yang kedua ada L sama dengan P per 1 dikurangi P. Nah, P ini yaitu dari poin A tadi itu kan 0,80. Kita substitusikan lagi, itu hasilnya sama-sama 4 gitu. Jadi mau menggunakan rumus di antara dua ini gitu bebas gitu, karena hasilnya akan sama gitu. Nah, di sini angka 4 menunjukkan bahwa Budi dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem. Untuk soal yang C, yaitu jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Nah, untuk rumusnya LQ sama dengan alfa kuadrat dibagi mu dikali mu dikurangi alfa. Substitusikan sehingga menghasilkan 400 dibagi 125 hasilnya 3,20, yang mana angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3,20 kendaraan. Untuk selanjutnya, soal poin D mengenai waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan gitu. Nah, rumusnya adalah W sama dengan 1 per mu dikurangi alfa. Jadi 1 per 25 dikurangi 20 sama dengan 1 per 5 itu 0,20 jam atau 12 menit. Nah, 12 menit itu dari mana? Yaitu dari 0,20 dikali 60 gitu, karena 1 jam itu ada 60 menit kan. Nah, jadi angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Kemudian untuk soal poin E yang terakhir
yaitu mengenai waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Rumusnya WQ sama dengan alfa per mu dikali mu dikurangi alfa. Seperti biasa disubstitusikan sehingga menghasilkan 20 per 125, yaitu 0,16 jam atau 9,6 menit. Itu seperti tadi gitu, 0,16 dikali 60 gitu akan menghasilkan 9,6 menit. Nah, angka tersebut itu menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 9,6 menit. Baik, mungkin sekian untuk pembahasan soal nomor 4, sekaligus menutup pembahasan untuk soal UAS MKPK tahun akademik 2020-2021. Saya memohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.